Gugatan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan selamat malam bagi pendengar setia Dialektika. Dialog kita malam ini akan membicarakan tentang atau diskusikan tentang PDI Perjuangan mengajukan gugatan terhadap KPU ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Teman-teman sekalian, kita tahu bahwa permasalahan yang terjadi pada waktu yang lalu berkaitan dengan pemilihan umum itu sebenarnya menimbulkan masalah yang luar biasa, dan salah satu di antaranya adalah sebenarnya tentang keabsahan pencalonan presiden, terutama sekali juga wakilnya yang bernama Raka Buming Raka. Teman-teman sekalian, jadi kita akan mencoba untuk menjelaskan itu bagaimana misalnya PDI Perjuangan melayangkan gugatan terhadap Komisi Pemilihan Umum yang dianggap sebenarnya KPU melakukan pelanggaran karena mengangkat atau daftarkan Raka Buming Raka itu sebagai calon wakil presiden yang sebenarnya dianggap bertentangan dengan undang-undang atau peraturan. Ada tentu pandangan-pandangan yang berbeda tentang misalnya pengajuan pengadilan dari PDI ini. Dan tentu saja sebenarnya banyak juga sebenarnya yang mendukung bagaimana PDI tetap melakukan pengajuan sidang pada PT-UN, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, karena dianggap sebenarnya PT-UN mempunyai hak sebenarnya untuk bisa mengadili dan menentukan apakah misalnya memang apa yang dilakukan oleh KPU sebelumnya dengan melakukan pelanggaran terhadap pencalonan dari calon presiden waktu itu, dan kemudian hal-hal itulah sebenarnya yang menjadi pembahasan dalam apa yang kita sebut tadi dengan pengadilan yang diajukan oleh PDI ini. PDI Perjuangan menilai KPU telah melawan hukum karena menerima pendaftaran Gibran Raka Buming Raka sebagai calon wakil presiden dan mengesampingkan syarat-syarat usia minimum dan peraturan yang ada di dalam peraturan perundang-undangan. Pada pengajuan itu misalnya awalnya sebenarnya dianggap ada keraguan PDI untuk melakukan pengajuan pengadilan ini. Sekretaris PDI Kristianto menganggap dan mengatakan bahwa PDI sebenarnya masih terus akan berjuang untuk menegakkan demokrasi dan konstitusi dengan menempuh berbagai upaya hukum termasuk misalnya PT-UN, dan kemungkinan justru akan melakukan upaya yang lain, dan mudah-mudahan kalau misalnya memang ya upaya pengadilan di PT-UN ini berhasil, mungkin saja misalnya tentang pengadilan yang berikutnya tentang ya pengajuan misalnya ke DPR tentang hak-hak DPR mestinya untuk bisa melakukan pengawasan terhadap pemilihan umum itu bisa dilakukan. Tadi saya katakan bahwa usaha PDIP untuk bisa mengajukan hukum ke PT-UN ini bukan upaya terakhir, karena seperti dikemukakan oleh tokoh-tokoh PDI sebenarnya masih dimungkinkan ada upaya terakhir dengan menyampaikan ke DPR itu yang kita sebut misalnya hak angket, dan hak angket itu sebenarnya hak yang sangat luas bagi anggota DPR sebagai lembaga tinggi negara, sebagai wakil rakyat, minta pertanggungjawaban dari pemerintah dan pelaksana pemilihan umum yang berlaku atau yang terjadi sebelumnya. Komisi Pemilihan Umum atau KPU telah menerima pencalonan wakil presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka itu ke Pengadilan Tata Usaha Negara, dan PT-UN mengatakan bahwa mereka memang akan melakukan dan menerima pengajuan itu, dan sekarang malah bukan hanya menerima pengajuan itu tetapi sudah melakukan sebenarnya tahap pertama, pengadilan tahap pertama. Dan pengadilan tahap pertama itu sudah dilakukan, dan tentu saja kalau begitu akan semakin jelas akan diikuti oleh berbagai macam bentuk pengadilan berikutnya. Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP menyampaikan pernyataan resmi terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang menolak gugatan sengketa Pilpres pasangan 01 dan 03, dan PDIP menilai putusan Mahkamah Konstitusi hanya membuat Indonesia masuk ke dalam kegelapan demokrasi, dan hal itu
disampaikan dalam rapat koordinasi yang dilakukan pada acara atau kekuatan demokrasi perjuangan berkaitan dengan Mahkamah Konstitusi. Jadi keputusan Mahkamah Konstitusi dalam putusannya tersebut PDIP menilai bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi tidak berdasarkan pertimbangan hukum yang jernih, tidak melakukan pertimbangan hukum yang sesuai bukan hanya dengan etika tetapi juga dengan hukum dan hati nurani. Karena Mahkamah Konstitusi tidak memberikan ruang kepada keadilan yang hakiki sehingga Mahkamah Konstitusi melegalkan Indonesia sebagai negara kekuasaan. Partai Demokrasi Indonesia menilai putusan Mahkamah Konstitusi itu hanya membuat Indonesia sebenarnya masuk dalam kegelapan demokrasi. Dan para hakim yang bertindak di dalam pengadilan itu hanya melakukan atau menerapkan kaidah-kaidah yang di luar sebenarnya aturan, seperti misalnya tidak mempertimbangkan permasalahan etika dan moral sehingga Mahkamah Konstitusi semakin melegalkan Indonesia sebagai negara kekuasaan. Teman-teman sekalian, kita sekarang sebenarnya dihadapkan dengan keputusan MK itu, ya, dengan berbagai masalah sosial politik yang luar biasa dan hampir setiap hari, bukan hanya di Jakarta, itu kita lihat sebenarnya ribuan masyarakat itu melakukan demonstrasi dan tetap menuntut adanya kebijakan pengadilan yang sekarang paling tidak misalnya sedang terjadi adalah pengadilan di PT UN, ya teman-teman sekalian. Jadi tadi kita katakan bahwa pengadilan PT UN ini mudah-mudahan saja bisa menyelesaikan masalah dengan memberikan putusan yang sangat adil dan konstitusi memberikan suatu penilaian yang sangat secara kritis, ya, sehingga misalnya harapan masyarakat dan bukan hanya harapan masyarakat tetapi juga misalnya penyelamatan negara dari ketidakadilan, dari pelanggaran terhadap hukum dan asasi itu misalnya bisa diselesaikan dan dibatasi, bukan hanya misalnya untuk periode yang sekarang ini tapi juga untuk berikutnya. Kita yakin kalau memang akhirnya setiap ada pelaksanaan pemilu yang tidak demokratis yang dilakukan secara tidak luber, itu akan pasti nanti diikuti lagi oleh pengadilan atau KTE, diikuti lagi oleh pemilu-pemilu berikutnya, karena dengan cara melakukan ya kekerasan, perubahan ya, dan atau misalnya perubahan undang atau pemilihan umum yang tidak adil dengan melanggar ya proses luber dan kesetaraan pada semua masyarakat, anggota masyarakat, itu berarti juga akan mudah dan paling tepat dan paling cepat mungkin untuk bisa memenangkan pemilu tanpa permasalahan. Maksudnya tanpa banyak permasalahan itu karena memang mereka merasa bahwa sebenarnya dengan bagaimana diatur dari awal, dilakukan ya perhitungan yang jelas dan tegas dalam upaya melanggar pemilu yang bersih, itu justru sebenarnya bisa dengan mudah memperoleh kemenangan. Teman-teman sekalian, tadi saya katakan misalnya, ya bagaimana Ketua Hukum PDIP Prof. Gayus Lumbun ya memberikan kesempatan, malah sebenarnya mengajak masyarakat untuk bisa misalnya mengirimkan amicus curiae atau dokumen sahabat pengadilan untuk mendukung ya upaya PDIP terlaksananya atau dibatalkannya paling tidak misalnya pencalonan Gibran Raka Buming Raka sebagai salah seorang atau katakanlah misalnya wakil presiden dari pasangan presidennya dan teman-teman sekalian ya. Jadi hal ini sebenarnya menjadi masalah yang ada yang mengatakan misalnya itu mungkin dilakukan dan ada juga misalnya terutama sekali dari ya ahli hukum 02 pendukung Prabowo dan Gibran yang menyatakan kepada publik bahwa sebenarnya itu sesuatu yang tidak mungkin bisa dilenggarakan di PT UN. Tapi Gayus ya mengatakan bahwa PDIP yakin bahwa pengadilan itu akan bisa dilakukan dan kemudian justru sebenarnya diharapkan dengan bantuan dari masyarakat dalam bentuk misalnya amicus curiae, pengutusan pengadilan itu bisa dengan
bertanggung jawab memberikan keputusan yang benar-benar adil sesuai dengan hukum dan etik. Teman-teman sekalian, kelayakan gugatan itu dinyatakan dalam proses pemberhentian persidangan hari ini dalam arti begini, ya. Gayus meminta supaya pengadilan menunda pengumuman pernyataan presiden dan wakil presiden, dan penundaan itu dilakukan sebelum adanya putusan dari PT UN. Jangan-jangan justru memang PT UN akhirnya memberikan putusan yang sesuai dengan yang diajukan oleh Komisi Pemilihan Umum gugatan PDI, dan kemudian memang kalau begitu berarti akhirnya penundaan itu ya tepat sekali dilakukan sebelum misalnya ada pengumuman secara resmi ya untuk pengangkatan dan peresmian presiden dan wakil presiden. Teman-teman sekalian, jadi kita melihat permasalahan yang berat sebenarnya, yang besar yang muncul di sini pada pemilihan umum kali ini adalah tentang ya kemunculan wakil presiden Raka Buming Raka itu dianggap memang suatu perlakuan yang tidak adil, tidak jujur, dan mencoba menghilangkan kesetaraan pada setiap warga negara. Gayus justru misalnya menggunakan ketidakadilan dan kesalahan KPU itu dalam melanggar ya keadilan, prinsip keadilan, dan itu menjadi alasan penting sebenarnya untuk bisa mengajukan pengadilan ke PT UN. Dan yang dipersoalkan itu bukanlah misalnya keputusan Komisi Pemilihan Umum, kesalahan yang dilakukan oleh apa yang kita sebut tadi dengan KPU. Teman-teman sekalian, pada bagian ini kita akan mencoba misalnya bagaimana pendapat dari salah seorang tokoh yang sangat sebenarnya tidak begitu setuju dilakukan apa yang kita sebut tadi dengan pengadilan yang diajukan oleh PDI kepada UN, seperti misalnya yang dikemukakan oleh salah seorang tokoh terkemuka di dalam wakil dari 02 ya, yaitu Otto Hasibuan, yang mengatakan bahwa sebenarnya upaya yang dilakukan oleh PDI itu tidak memiliki manfaat dan itu hanya suatu pekerjaan yang sia-sia. Otto Hasibuan justru mengatakan bahwa dia mengatakan adanya gugatan ke PT UN itu tak hanya mengganggu putusan Mahkamah Konstitusi, namun juga proses ketatanegaraan. Tapi ya disinilah sebenarnya letak perbedaan pandangan, karena yang dianggap sebenarnya yang menimbulkan masalah itu termasuk misalnya MK dan juga misalnya proses ketatanegaraan, terutama sekali ketika membenarkan pengajuan Raka Buming Raka itu sebagai wakil presiden dengan mengabaikan peraturan yang sebelumnya ada. Teman-teman sekalian, jadi ada yang menarik juga sebenarnya dari apa yang dibuatkan oleh Otto Hasibuan, karena dia bukan hanya misalnya memang menganggap itu tidak perlu, tetapi juga mengakui bahwa sebenarnya ada hak juga oleh PDIP untuk mengajukan ke PT UN, tapi ya di lain pihak dikatakan bahwa sebenarnya itu satu pekerjaan yang sia-sia dan dianggap sebenarnya tidak mempunyai kemungkinan untuk bisa mengubah kondisi yang sudah ada. Ya, jadi teman-teman sekalian, kalau saya sebenarnya menilai ada sangat penting dilakukan oleh PDIP untuk bisa-bisanya mengajukan apa yang disebut sebagai ya upaya untuk mencari kebenaran melalui PT UN ini. Tetapi seandainya pun itu misalnya gagal, saya juga yakin dan mungkin seperti yang sudah dikemukakan juga oleh tokoh-tokoh PDIP bahwa mereka akan mengajukan juga gugatan ke DPR ya, dan mudah-mudahan itu juga sebenarnya akan lebih memperkuat kalau misalnya gagal pada PT UN ini, masih ada upaya terakhir dengan meminta keadilan dari pihak DPR sebagai lembaga tinggi negara untuk bisa melakukan pengadilan tentang pemilu yang berlaku sebelumnya. Jadi teman-teman sekalian, ini adalah upaya-upaya yang dilakukan oleh PDIP, dan itu sebenarnya bukan hanya saya pikir suara dari PDIP, tetapi juga
suara dari pemilih 01 dan 03 dan masyarakat pada umumnya. Karena kita lihat sebenarnya ada penolakan yang luar biasa dari masyarakat Indonesia, dari para buruh, dari profesor dan dosen-dosen guru besar seluruh Indonesia, dari ya tokoh-tokoh, ya sampai ratusan tokoh, dan juga misalnya dari hampir seluruh lapisan masyarakat. Mudah-mudahan ya pengadilan ini dapat memberikan putusan yang adil dan mudah-mudahan tidak berulang lagi misalnya ke depan pemilu-pemilu yang terjadi seperti sekarang yang pada umumnya itu dianggap adalah pemilu yang benar-benar melanggar aturan, keadilan, dan kesetaraan. Demikian saja mudah-mudahan masalah berikutnya kita bisa sampaikan. Dan ini adalah satu masalah yang bermanfaat dan pelajaran yang penting bagi masyarakat kita sekarang ini. Dan juga penting sekali untuk bagaimana misalnya kita bertindak ke masa depan dengan melakukan pemilu yang lebih bersih sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.